ini baru eh, beberapa yang masuk. Sabar ya Jeng, baru 15 yang join. Baik, Pak. Ajeng dan lainnya sudah mencoba membaca buku yang hijau. Udah, Pak, membaca transaksi saja. Dibaca terus dicoba mengerjakannya. Di situ untuk yang PD akan angkasa kan ada panduan untuk menyelesaikannya.
nanti ngepel. Kemarin juga begitu katanya Mas Ki, saya mau empat-empatnya saya lepas. Enggak ngajari DE untuk koma di depan. Udah harus gede, misalnya apa-apa ditulte wae jadi DE koma ngono. Oh, ki omahku. Pak kok sing mburi-mburi kan pengalaman. Ditokke malah wis. Iya. Yang penting DE tenang aja. Selalu Sudah 26, sudah 6 menit kita menunggu yang join. Saya mulai aja ya Ajeng, dan yang lainnya nanti kan juga saya rekam. Nanti rekamannya silahkan di pelajari. Gimana? Nggih, Pak, mulai saja apa, Pak? Oke. Dimulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan perkuliahan kita. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan belajar Common Center Purchases dengan toolsnya, bermacam-macam tools, maka kita lanjutkan materi belajar kita dengan tools yang lain, Common Center Sales. Kita aktifkan terlebih dahulu filenya, kita open, kemudian kita klik OK tanpa memasukkan passwordnya, kemudian kita pilih yang di tengah, tinggal 20 hari, kemudian kita klik continue, kita klik OK, kemudian verifikasi, kita jawab no saja. Nah, ini yang kemarin sudah kita pelajari di transaksi-transaksi pembelian. Pak, layarnya nggak ada. Oh, layarnya nggak ada. Oke, sebentar. Maaf, berarti belum saya share. Nah, sudah tampil layarnya? Sudah tampil layarnya? Tampil kan ya? Nah, ini adalah sudah. Sudah bisa tampil layarnya? Nah, ini adalah Belum, Pak. Belum. Belum bisa tampil. Belum bisa tampil. Belum. Oh, oke, sebentar. Ini
Anis, ini kok layarnya nggak bisa share, bagaimana ini Dek? Materinya. Ini pakai Zoom apa Google Meet? Google Meet. Ini dan ini sih biasanya ya entire screen. Gimana yang geraknya ya entire screen dipencet settingnya ke sana. Sudah tampil layarnya? Sudah Pak, sudah tampil layarnya. Aduh, maaf. Oke, ini yang kemarin kita kerjakan, transaksi-transaksi untuk yang berhubungan dengan pembelian, kemudian kita input melalui tools purchases dengan struktur organisasi purchases, enter purchase, dan pay bill. Ini transaksinya yang kemarin kita kerjakan, ya. Nah, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah materi berikutnya, yaitu tentang sales, ya, tentang sales. Nah, di sales di sini yang kita pelajari seperti kemarin hanya dua, yaitu enter sales dan receive payment. Sama seperti purchases kemarin yang kita pelajari kan enter purchases dan pay bill. Di sales pun juga begitu, kita belajar enter sales dan receive payment. Apa gunanya enter sales? Sama seperti enter purchase, enter sales di sini dipergunakan untuk melakukan input transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penjualan, ya, yang berhubungan dengan penjualan. Ini formnya. Kemarin pun juga sudah saya sampaikan bahwa form untuk sales hampir sama dengan form untuk purchases, yaitu mempunyai model form quote, order, invoice, ya. Quote, order, invoice. Kemarin kita juga mempelajari purchase, enter purchase, ada form quote, order, receive payment, dan invoice. Kemudian formatnya, di sini posisinya sedang servis jasa. Kalau kita lihat langsung di dalam soalnya di situ, kita diminta untuk membuat code 5 unit Honda Supra Fit. Nah, ini nggak bisa kita input melalui servis, tetapi kita harus mengubah layoutnya dengan item dulu. Kita klik tombol icon layout, kemudian kita ubah menjadi item. Kita klik OK. Nah, formatnya sudah berubah. Kemudian tinggal kita masukkan data transaksinya, ya. Kalau kita lihat soalnya tanggal 11 yang saya share fotonya, kemudian saya beri tanda kuning untuk menjadi perhatian, mulai langsung transaksi tanggal 11 Januari, membuat quote untuk penjualan, membuat quote. Jadi kita ubah formatnya menjadi quote. Kemudian quote kepada siapa? Kepada klinik Penosa. Jadi kita klik klinik Penosa, kemudian use customer. Nah, ini masih quote. Kalau kita lihat, membuat quote untuk penjualan 5 unit Honda Supra Fit kepada klinik Penosa dengan harga per unit 11.400.000 sudah termasuk PPN. Nah, sudah termasuk PPN. Berarti ini kita centang seperti kemarin, ya, waktu di purchases. Termin tidak ada datanya, oke, kita abaikan. Kemudian invoice-nya dengan nomor quote SQ min 101. Tanggal transaksinya adalah 11 Januari 20. Yang di quote adalah 5 unit. Tap.
Honda Supra Fit. Kita punya 17 ya kemarin setelah melakukan transaksi pembelian. Use item. Tekan tombol tab, harganya adalah 11.400. Nah, memonya kita ganti bukan sale tetapi sale quote. Ya, sale quote. Ini yang kita inputkan data dari tanggal 11 Januari. Kemarin ada yang lupa saya sampaikan, untuk form quote dan form order, ya, form quote dan form order itu belum ada transaksinya. Sehingga kalau ini kita tekan Ctrl R, maka tidak muncul transaksinya, ya. There is no transaction to recap. Mengapa? Kan baru ditanyakan, kan baru dipesan. Jadi belum ada transaksi nilai ekonomisnya. Tetapi apa yang kita lakukan tetap kita simpan. Jadi kita klik save quote, tersimpan, kita lanjutkan transaksi tanggal 12 Januari. Formnya kita ubah karena di sini formnya order kepada rumah makan Kubang. Kalau kita klik customer-nya di sini, kita belum pernah melakukan transaksi dengan rumah makan Kubang. Jadi kita klik tombol new dulu, kita buat rumah makan Kubang. Kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa mengaktifkan rumah makan Kubang yang baru saja kita buat. Use customer. Nah, kemudian kita lihat. Kepada rumah makan Kubang untuk 6 unit Honda Supra X125 dengan harga jual per unit 16.400.000. Nomor order penjualan adalah SO201. Tidak ada keterangan tentang harga tersebut sudah termasuk pajak. Menurut undang-undang kita, transaksi harus dipungut pajak. Jadi ini kita buang, nanti baru kita masukkan perpajakannya. Kemudian invoice-nya kita beri SO 201. Tanggal transaksinya adalah tanggal 12 Januari 20. Tekan tombol tab. Yang diorder adalah 6 unit tab. Honda Supra X125. Kita sorot, kemudian use item. Tekan tombol tab, harganya 16.400. Nah, perhatikan harga 16.400 ini belum termasuk pajak. Sehingga 6 unit dikalikan 16.400 sama dengan 98.400 ditambah 10% sehingga nilainya adalah 108. Ini adalah form order, jadi jurnalnya bukan jurnal penjualan tetapi sale order. Nah, sale order. Demikian. Sama seperti tadi, quote belum ada jurnalnya, belum ada nilai transaksinya. Ini pun kalau kita tekan Ctrl R juga belum ada bunyi jurnalnya. Kan baru dipesan, belum mempunyai nilai ekonomis. Namun yang kita buat tetap harus kita record. Ya, kita klik record. Halaman 1 untuk transaksi penjualan hanya ada 2. Kita lanjutkan di halaman 2. Transaksi tanggal 14. Menerima penghasilan servis. Perhatikan servis ya. Berarti layoutnya kita ubah dengan servis. Kita klik OK. Langsung menerima. Berarti kita langsung ubah menjadi invoice. Customer-nya adalah menerima penghasilan servis terhadap sepeda motor pelanggan sejumlah 2.250.000. Harga yang dibayar ditambah PPN. Penerimaan dimasukkan ke kas umum dengan nomor TU 001. Kalau kita klik customer-nya, di sini kita belum mempunyai klik customer pelanggan servis ya. Nah, berarti harus kita buat terlebih dahulu, klik tombol new, kita ganti, kita buat maksudnya pelanggan servis. Nah, kita klik OK. Kemudian kita bisa memasukkan customer-nya ya. Pelanggan servis. Kita klik use customer. Terus transaksinya harga yang dibayar ditambah PPN. Berarti ini biar saja kosong. Nanti kita tambahkan PPN. Invoice-nya adalah
TU min 001. Tanggal transaksinya adalah 14 Januari 20. Tekan tombol tab. Description-nya kita isikan adalah penerimaan jasa servis dari pelanggan. Tekan tombol tab. Kemudian akunnya. Di sini baru ada penjualan Honda, penjualan Suzuki, penjualan Yamaha. Belum ada pendapatan servis. Terakhir di sini 4.3000, berarti kita bisa membuat 4.4000. Kita klik tombol new, kemudian 4.4000. Pendapatan servis. Nah, kita buat akun terlebih dahulu, kita klik OK. Nah, sekarang kita bisa masukkan akunnya, ya. Pendapatan servis. Ya, pendapatan servis. Kemudian nilai transaksinya adalah 2.250.000, ya. Kemudian harga yang dibayar ditambah PPN. Berarti di sini kita ubah ditambahkan dengan PPN. Use tax code. Nah, ini memonya adalah penjualan jasa. Jasa. Oke, sudah. Yang belum adalah mengubah penerimaannya ke kas umum. Kita lihat dulu dengan Ctrl R, apakah sudah ke kas umum. Piutang usaha, pendapatan servis, PPN keluaran. Oke. Diterima secara tunai, ya. Perhatikan, diterima secara tunai. Di sini ada kolom P2D. Di kolom P2D di sini kita masukkan angka di atasnya, 2475. 2475. Perhatikan di sini balance due-nya, begitu saya tekan tombol tab, balance due-nya akan menjadi 0, piutangnya hilang. Seperti ini. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat jurnal. Tekan Ctrl R. Nah, semula dicatat piutang, tapi pada saat itu juga piutangnya dihapus, 2475. Sehingga jurnalnya berbunyi kas umum debit, kreditnya adalah pendapatan servis 2250, PPN keluaran 225. Ya, oke. Begitu pencatatan untuk pendapatan yang diterima secara tunai. Transaksi pada tanggal 14. Baik, kita klik record transaksi ini. Berikutnya tanggal 15. Kita ubah kembali ke layoutnya ke item. Mengapa? Karena soal transaksinya di situ adalah transaksi untuk quantity. Kita ubah karena di situ formnya adalah form quote, transaksinya adalah kepada toko buku laris. Kita aktifkan toko buku laris. Ternyata juga belum ada. Berarti kita klik tombol new, kita buat toko buku laris. Nah, kita klik OK. Kemudian kita bisa mengaktifkan toko buku laris. Use customer. Kemudian kita perhatikan di sini termasuk PPN. Berarti ini harus kita centang, ya. Soalnya kalimat terakhir di situ 11.400 termasuk PPN. Kemudian nomor invoice-nya adalah SQ102. Tanggal transaksinya adalah 15 Januari. Tekan tombol tab. Quote-nya adalah 4 unit tab Honda Supra Fit. Kita klik use item, tekan tombol tab, harganya 11.400. Oke. 4 unit harga 11.400, nilainya adalah 45.600, sudah termasuk pajak. Sehingga nilai 45.600 termasuk pajak senilai 4.145. Baik, ini bukan transaksi penjualan tetapi transaksi quote. Jadi kita ubah jurnalnya. Nah, sama seperti tadi, quote belum ada jurnalnya, ya. Quote dan order belum ada jurnalnya, tetapi quote tetap kita
simpan. Kita klik save quote. Kita lanjutkan transaksi tanggal 5/19 ya. Menjual barang langsung secara kredit, berarti kita langsung pindahkan ke invoice, dijual kepada Toserba Indah. Kita klik customernya, Toserba Indah. Toserba Indah Sari, kita klik use customer. Sudah termasuk PPN, berarti ini biar saja dicentang, tidak ada syarat, termnya tidak perlu kita ubah. Kemudian invoice-nya SI301, SI301. Tanggal transaksinya adalah 19 Januari. Tekan tombol tab. Yang dijual secara kredit adalah 4 unit. Tekan tombol tab. Honda Supra Fit. Kita klik use item. Harganya adalah 11.400. Oke, 4 unit, harga satunya 11.400. Harga totalnya adalah 45.600. Sudah termasuk PPN. Nilai ini sudah termasuk PPN, ada PPN 4.145. Oke. Di sini jurnal memonya sudah betul, sale ya. Nah, kalau yang ini kita tekan Ctrl L pasti bisa. Jurnalnya maksudnya. Kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Ya. Debit piutang usaha. Kemudian kreditnya ada penjualan secara kredit, PPN keluaran. Mengurangi jumlah HPP motor Honda, kemudian mengurangi nilai persediaan senilai 37.200.000. Ini jurnalnya. Ya, pasti benernya jurnal yang sudah input yang sudah kita lakukan dengan benar, maka jurnalnya pasti benar. Lebih pintar softwarenya daripada kita ya. Kita klik OK. Kemudian kita klik record. Kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 21. Ini order. Kita ubah dulu ke order. Ordernya kepada Yayasan Berdikari. Ya. Penjualan yang dipesan Yayasan Berdikari di sini belum ada, kita klik tombol new. Yayasan Berdikari. Kita klik OK. Kemudian kita aktifkan Yayasan Berdikari. Kemudian transaksinya kita lihat. Yamaha VKR sebanyak 9 unit kepada Yayasan Berdikari yang beralamat Jalan Sawangan dengan harga per unit 11.215 sudah termasuk PPN. Nah, ini sudah tercentang, jadi biar saja termasuk PPN ya. Uang muka yang diterima 30 juta, oke, nanti kita proses, dimasukkan ke kas di Bank Mandiri. Nomor order penjualan adalah SO202. Invoice-nya kita kubah dengan SO202. Tanggal transaksinya adalah tanggal 21, 21, 120, tekan tombol tab. Ordernya adalah 9 unit, tekan tombol tab. Yang dipesan, yang diorder adalah Yamaha VKR. Yamaha VKR kita punya 9. Use item, tekan tombol tab. Harga satuannya adalah 11.215. Sudah termasuk pajak. Ya. Nah, jurnal memonya kita ubah dulu, bukan penjualan tetapi adalah sale order ya. Nah, kita lihat harga satuan 11.215 kali 9 unit sama dengan 100.935.000. Sudah termasuk pajak sehingga ada PPN 9.175. Ini order tidak ada atau belum ada jurnalnya, kita tekan Ctrl L, belum ada jurnalnya karena masih berupa order, belum mempunyai nilai transaksi ekonomis. Jadi kita tetap klik record. Baik, berikutnya kita lanjut ke transaksi tanggal 22. Menjual 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun kepada Nyonya Siti. Kita ubah dulu formnya. Invoice. Customernya Nyonya Siti. Belum ada. Jadi kita klik tombol new. Nyonya Siti. Nyonya Siti ya. Oke.
Kita klik OK. Kemudian customer-nya kita masukkan Nyonya Siti. Kita klik use customer. Kita lihat, oh maaf, ini saya hapus dulu. Saya lupa transaksi uang muka 30 jutanya tanggal 21. Ini saya batalkan dulu ya. Erase shell, saya batalkan dulu ya. Erase. Oke, proses terhapus. Baik, kita cancel dulu form ini. Nanti kita aktifkan. Sekarang mencatat uang muka tanggal 21 Januari ya. Diterima uang muka sejumlah 30.000. Kita lakukan melalui banking, kemudian receive money, diterimanya di Bank Mandiri. Kita ubah dulu yang semula kas umum, ini kita ubah ke Bank Mandiri dulu. Use account, kemudian ID-nya adalah SO 202. Tanggal transaksinya adalah 21 Januari. Kemudian amount-nya adalah 30 juta. Memonya adalah uang muka pesanan penjualan. Oke, akunnya akun 2. Kita belum mempunyai akun 2 untuk uang muka. Yang terakhir di sini adalah 21009. Nah, kita buat terlebih dahulu, misalnya kita buat yang gampang saja 2000 ya. Ini kita ubah. Oh, 2000 sudah ada ternyata, berarti kita buat 1500 ya. Uang muka penjualan. Ini kita ubah ada current liability. Oke. Demikian. Nah, sehingga kita mempunyai akun uang muka penjualan. Use account. Nah, 30 juta. Nah, seperti ini. Kalau kita tekan Ctrl R, kita coba lihat tekan Ctrl R, jurnalnya berbunyi kas di Bank Mandiri bertambah karena uangnya diterima di Bank Mandiri, kemudian kreditnya adalah uang muka penjualan. Baik, kita klik OK. Kemudian kita klik record. Selesai sudah, kita kembali ke sales. Enter sales yang tadi kita lakukan untuk penjualan transaksi pada tanggal 22 kepada Nyonya Siti ya. Invoice, customer-nya adalah Nyonya Siti. Kita klik use customer. Kemudian harga jual sudah termasuk PPN, oke, sudah dicentang. Kemudian nomor invoice-nya adalah ST01. Tanggal transaksinya adalah 221/20. Kemudian dijual 1 unit tap Suzuki Shogun. Klik use item. Harganya adalah 13.600.000. Harga sudah termasuk PPN sehingga 13.600.000 ada PPN sebesar 1.236.000 ya. Oke, jurnal memonya sudah betul penjualan. Kalau kita tekan Ctrl R, jurnalnya di sini piutang menjual 1 unit, uang yang diterima dimasukkan ke kas umum. Oke ya, uang yang diterima dimasukkan ke kas umum. Baik, ini langsung dibayar sama Nyonya Siti 13.600 ya. Seperti ini, sehingga tidak ada. Kita coba Ctrl R lagi. Nah ya, uang yang diterima dimasukkan ke kas umum. Kita lihat dimasukkan ke kas umum. Piutang yang semula debit, di sini piutang kredit, berarti piutangnya langsung terhapus, sehingga jurnal yang benar adalah
Kas di debit, kasnya bertambah, kemudian kreditnya adalah penjualan Suzuki. Ya. Oke. Berarti ini sudah benar duluannya. Kemudian kita klik record. Berikutnya, tanggal 23 Januari, membuat invoice atas penjualan 5 unit sepeda motor Yamaha User NC kepada Rumah Sakit Husada. Oke, formnya masih invoice. Kita klik listnya. Ternyata Rumah Sakit Husada belum ada, kita buat. Ya, RS Husada. Oke, kita klik OK. Kemudian kita aktifkan RS Husada. Use customer. Kemudian kita lihat transaksinya. 5 unit sepeda motor Yamaha Utara kepada RS Husada, harga per unit 14.910. Syarat penjualan 2/15 R per nomor invoice-nya ada. Syaratnya ada, ya. Kita klik. Ini kita ubah ya. Ini kita klik anak panah termnya ya. Kemudian ini kita ganti ke in a given of days. Diskon days-nya di sini adalah 15. Balance due days-nya adalah 30. Diskonnya adalah 2%. Kita coba lihat, klik OK. 2/15 net 40. Oh, net 40. Netnya 40 ya. Ini 40. Ya. 2/15 N 40. Baik. Sudah. Kemudian sepeda motor ini harga per unit sekian, cara penjualan ini tidak ada keterangan sudah termasuk pajak, jadi ini kita buang. Nomor invoice-nya adalah SI 302. Tanggal transaksinya adalah tanggal 23 Januari. 23 Januari. Tekan tombol tab. Kemudian yang dijual adalah 5 unit. Tap tap tap. 5 unit Yamaha Jupiter MX. Kita punya 10 unit. Use item. Tekan tombol tab. Harganya adalah 14.910. Ya. Tidak ada keterangan bahwa sudah termasuk pajak. Jadi ini kita hitung ya. Beli 5 unit, harga satuannya 14.910 sehingga nilai transaksinya 74.550 ditambah PPN 10%, 7455 sehingga nilai transaksinya adalah 82 juta. Oke, sudah kita inputkan semuanya, kita masukkan, kita tekan Ctrl R. Ya, tekan Ctrl R, ini adalah jualannya, piutang, debit, kreditnya adalah penjualan. Klik OK, ya. Kita klik record. Baik, transaksi tanggal 26 menjadikan invoice terhadap quote dari quote. Jadi kita klik register dari quote. Kita klik quote-nya masih belum tampil, kita aktifkan dulu 1 Januari 20. Tekan tombol tab. Nah, baru muncul setelah kita ubah tanggalnya 1 Januari. Menjadikan quote invoice SQ102. SQ102 yang ini ya. SQ102 menjadikan invoice, berarti tinggal klik change to invoice. Yang dibuat pada tanggal 15 Januari, oke, betul. Tanggal pengiriman 29 Januari 2020 ya. Kita klik change to invoice. Kemudian tanggal transaksinya kita ubah tanggal 26 Januari. 26 1 20. Yang diubah lagi apa? Promise date-nya. Janjinya akan dikirim tanggal 29 Januari 20 ya. 29 Januari 20. Sudah semuanya, tidak ada tambahan yang lainnya. SQ invoice-nya. Invoice-nya berubah SQ SI 303 ya. SI 303 dari SQ 102. Oke, tanggalnya 26 betul, dijanjikan dikirim 29 Januari, oke. Nilai transaksinya dari quote tadi. Nah, yang ini bisa kita tekan Ctrl R.
Kalau tadi quote-nya nggak muncul, nah sekarang bisa muncul. Kita tekan Ctrl R, jurnalnya akan berbunyi. Piutang usaha, debit, kreditnya penjualan ya. Kita klik OK, kita klik record. Kemudian berikutnya mengubah order penjualan menjadi invoice. Nah, kita kembali ke register, order ya. Mengubah order menjadi invoice. Order tanggal 24 Januari. Di sini ada 24 Januari. Ordernya di sini 21. Sebentar, kita lihat. Adakah transaksi tanggal 24 Januari menjadikan order Kerjakan, Pak. ya? Belum dikerjakan ya? Kelewatan ya, Pak. Oke. Kalau begitu kita mundur tanggal 24 Januari ya. Menjadikan order terhadap penjualan dari quote. Berarti kita quote dulu transaksi tanggal 11 Januari ini kita jadikan order ya. Ini kita jadikan order, change to order. Kita klik change to order seperti ini. Kemudian kita ganti, ininya adalah SO 203. Tanggal transaksinya adalah 24 Januari 20. Sale-nya, sale semula sale quote, ini kita ganti dengan sale order. Nah, ini masih order, kita tekan Ctrl R pun juga nggak muncul jurnalnya. Sudah, yang quote menjadi order, kita klik record. Baru kemudian kita lanjutkan transaksi yang tadi kita cari ternyata tidak ada ya. Tanggal 27 transaksi tanggalnya tadi sudah saya ubah belum ya? Yang quote tadi di sini 11, quote 11 tanggalnya belum saya ubah ya. Ini tadi belum diubah ya. 11 Januari ini quote diganti dengan order ya. Quote diganti dengan order. Quote ini ya, quote ini kita ganti dengan order. Ini ternyata belum saya ubah. Ini harusnya 24 Januari 20. Maaf. Saya terlalu cepat karena ini jam 9 sekian, karena jam 10 saya mau skripsi, ujian skripsi ya. Nggak apa-apa. Ini saya klik OK, saya betulkan. Nah, sehingga sekarang ketemu transaksi tanggal 24 ya, mengubah order penjualan, ini order menjadi invoice yang dibuat pada tanggal 24 Januari. Ini 24 Januarinya ketemu, kemudian diubah menjadi invoice. Kita klik change to invoice. Tanggalnya, date-nya menjadi tanggal 27 Januari. Nah, tanggalnya sudah 27. Ini sekarang bukan sale order tapi sale saja. Ini kita hapus ordernya ya. Demikian. Nah, karena ini sudah menjadi invoice, kalau kita tekan Ctrl R, jurnalnya berbunyi ya. Piutang usaha, debit, kreditnya penjualan. Kita klik OK. Kemudian kita klik record. Halaman 3. Oh, halaman 3 masih banyak ya. Ada beberapa. Oke, halaman 3. Ini kita klik OK saja ya. Kita klik OK saja. Tanggal 28 Januari. Kita klik kita masih menggunakan form ini untuk retur. Pelanggan meretur 1 unit sepeda motor Honda Suprafit untuk nomor penjualan SI301 yang dibuat pada tanggal 19 Januari. Berarti kita harus menengok transaksi tanggal 19 Januari ini kepada Toserba Indasari ya. Jadi kita ke Toserba Indasari seperti ini. Kita klik use customer. Kemudian ini RTR SO1 ya, RTR SO1. Transaksinya 28 Januari 20. Kemudian retur seperti kemarin, main 1 berkurang ya, retur kan berkurang penjualan kita. Dijual Honda Suprafit ya, ini berkurang Honda Suprafit.
Harganya berarti kita harus ke tanggal 19 Januari. Harganya adalah 11.400. Harga 11.400 itu 19 Januari sudah termasuk PPN, jadi sudah betul ini RTR tanggal 20, returnya dilakukan pada tanggal 28 Januari. Ini bukan sale tapi sale return. Ya, sale return. Ya. Ini sale return. Oke, ini berkurang semuanya. Ya, kalau kita tekan Ctrl R, ya, ini piutang usahanya dikredit berarti berkurang. Ya, penjualannya di debit berarti penjualannya berkurang. Baik, ini kita rekor dulu. Ya. Kemudian di sini disampaikan bahwa barang yang diretur dikurangkan terhadap piutang dagang, ya. Apply to sale. Kita klik register, kemudian return and credit, kemudian yang diklik adalah apply to sale, ini yang diklik, ya. Kita klik apply to sale. Terus apa yang dilakukan? Kita masukkan tanggal transaksinya, returnya 28/1/20. Kemudian nomor ID-nya adalah RTR SO1. RTR SO1. Oke. Dari transaksi yang mana? Transaksi tanggal 19 Januari. Kita tekan tombol tab, kemudian kita klik record. Nah, ini di tab folder return and credit di sini sudah hilang, sudah terhapus, ya. Baik, 29 Januari. 29 Januari menerima pembayaran uang muka dari toko buku laris 20 juta atas faktur yang dibuat pada tanggal 26 Januari. Kita lihat transaksi tanggal 26 Januari. Ya, nah, kita klik register, kemudian kita klik open bill toko buku laris. Ya, toko buku laris ini ada 26 Januari menjadikan ini oke. Toko buku laris, ya, toko buku laris, oke, sudah. Kemudian kita tunjuk, kemudian kita lihat transaksinya, menerima pembayaran uang muka dari toko buku laris 20 juta atas faktur SI 30 yang dibuat pada tanggal 26 Januari. Uang yang diterima dimasukkan ke kas belum di store dengan nomor KBD 201. Ini ternyata diterima dengan cek, sehingga harus dimasukkan ke uang muka yang belum di store. Ya. Baik, kita klik tombol receive payment dulu. Kita klik tombol receive payment dulu, ya. Terus uang mukanya kita ubah dulu 20 juta. Oke, 20 juta. Kemudian ID-nya kita ganti dengan KBD 001. Tanggal transaksinya tanggal 29 Januari 20. Oke, kita klik di sini 20 juta. Nah, ini distorkan ke kas belum di store. Kita klik, ternyata belum ada. Berarti kita harus membuat akunnya terlebih dahulu, ya. Kita harus membuat akunnya terlebih dahulu. Account list, aset, kemudian kas belum di store. Di sini 1101, kemudian kita buat 1102. Klik tombol new. Ini bank 1102. Tekan tombol tab, kas belum di store, ya. Kita klik OK. Nah, sehingga kita mempunyai akun baru kas belum di store. Kita klik close. Kita masuk lagi ke sini. Nah, sekarang kita bisa masukkan kas belum di store. Kita klik use account. Sudah kita masukkan semuanya. Sekarang kita coba tekan Ctrl R. Perhatikan 20 juta masuk ke kas belum di store, ya. Kemudian mengurangi jumlah piutang usahanya 20 juta. Kita klik OK, kita klik record. Berikutnya tanggal 29 kita ada transaksi pelanggan meretur 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit
untuk faktur penjualan SI 303 yang dibuat pada tanggal 26 Januari dan perusahaan mengembalikan uang pelanggan sebanyak harga barang yang diretur. Pay refund. Kalau tadi apply to sale tanggal 18 Januari, sekarang pay refund. Baik, kita lakukan transaksi tanggal 29 ini untuk toko buku laris ya. SI 303 ini adalah toko buku laris. Toko buku laris. Oke, kita klik use customer. Ini cancel saja. Kemudian invoice-nya RTR SO 2 02 SO 02 S02, maaf ya. Ini tanggalnya sudah betul, tanggalnya 29 Januari 20. Kemudian retur main 1 yang dikembalikan adalah Honda Supra Fit. Oke, use item, kemudian tekan tombol tab. Harganya adalah transaksi tanggal 26 Januari. Berarti kita lihat transaksi tanggal 26 Januari, 15 Januari, mundur lagi ke 15 Januari. 15 Januari code 11400 ya. 11400. Oke, ini bukan sale tetapi sale return. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Kita lihat Ctrl R ya. Piutangnya di kredit berarti berkurang, penjualannya di debit berarti penjualannya berkurang. Baik, ini kita save terlebih dahulu. Kemudian kita klik register, kita masuk ke return and credit. Nah, di sini tidak apply to sale seperti contoh di halaman di tanggal transaksi 28 Januari, tetapi kita pay refund seperti yang ditunjukkan di bimbing di tanggal 29 Januari. Kita klik pay refund, kemudian dibayar, diambilkan dari kas BNI. Oke, kita ubah dulu dengan kas BNI. Kita klik use account, kemudian nomor ceknya adalah RTR SO 2. Tanggal transaksinya 29 Januari 20. Nilai transaksinya 11.400.000. Oke. BNI ya, kita coba Ctrl R. Nah, kas di BNI di kredit berarti berkurang, piutang usaha di debit berarti piutangnya berkurang. Kita klik OK, kemudian kita klik record. Baik, berikutnya tanggal 30 Januari menerima pelunasan piutang Klinik Penosa. Kita klik ke tab folder Open Invoice, kita cari Klinik Penosa. Klinik Penosa ini ada 2. Kita lihat menerima pelunasan piutang Klinik Penosa untuk faktur penjualan SI 304. SI 304. Tanggal 27 Januari ini ya. Saya salah ini 203 ini ya. Yang ini, yang jelas 27 Januari. Kemudian kita klik receive payment ya. Diterima, masih kas belum di store ya. Menerima pelunasan Klinik Penosa, kas belum di store. Kita ubah kas belum di store, use account. Jumlah yang diterima menerima pelunasan seluruhnya, berarti ini seluruhnya. Berarti ini kita ganti dengan pelunasan. Oke, 57 juta sudah. Oke, kalau kita tekan Ctrl R, maka debit kas belum di store, kreditnya piutang usaha. Berarti jurnalnya benar, kita klik record. Ya, di sini sudah hilang Klinik Penosa yang transaksi tersebut. Berikutnya piutang dari Subur Sejahtera. Di sini hanya ada 1,
Sumber Sejahtera, kemudian kita klik receive payment, ya. Piutang Sumber Sejahtera atas piutang seluruhnya tanggal 1 Januari diterima di Bank BNI. Oke, kita ubah ke Bank BNI dulu. Kita klik use account. 8.500.000 dengan nomor BNI 05. Tanggal transaksinya adalah tanggal 30 Januari 20. Ya, nilainya sudah betul. Ini kita ganti, memonya adalah pelunasan. Nah, ini kalau kita tekan Ctrl R, jurnalnya adalah pelunasan PT Sumber Sejahtera, kas di Bank BNI bertambah, piutang usahanya di kredit berarti berkurang. Baik, kita klik record. Demikian materi sales yang saya sampaikan. Mohon maaf, sudah 10.12. Kita belum bisa menyelesaikan tools untuk banking dan account. Saya mudah-mudahan bisa merekam untuk banking dan account. Silahkan nanti dicoba untuk mempelajari sendiri, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf saya tergesa-gesa karena saya ditunggu oleh mahasiswa dan dosen penguji yang akan dilaksanakan pengujian. Terima kasih atas perhatian kalian. Perkuliahan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya akan saya share sampaikan kepada kalian, ya. Baik, selamat beraktivitas yang lainnya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Waalaikumsalam.